Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Atiatus Salisa dengan NIM 240315542223 dari Program Studi Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan tugas mata kuliah kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Yuni Rosita Dewi, Magister Sains. Di sini saya akan membahas materi tentang turunan pertama dan turunan kedua. Oke, saksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi turunan parsial terlebih dahulu. Jadi definisi turunan parsial yaitu misal Z sama dengan fungsi XY adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada daerah definisi tertentu. Turunan parsial pertama Z terhadap X dan Y masing-masing dinotasikan dengan do Z per do X sama dengan lim delta X mendekati 0 F kali X plus delta X Y kurangi F kali XY per delta X. Dan do Z per do Y sama dengan lim delta Y mendekati 0 F kali XY plus delta Y dikurangi F kali XY per delta Y. Turunan parsial pertama dua peubah adalah turunan dari fungsi yang memiliki dua variabel independen di mana salah satu variabel dianggap konstan saat menurunkan fungsi terhadap variabel lainnya. Jadi maksudnya dari dua peubah adalah memiliki variabel X dan Y. Misal turunan pada variabel X, maka Y dianggap konstan atau tidak diturunkan. Jadi, semisal turunan pada fungsi X, maka Y-nya itu dianggap konstan dan sebaliknya seperti itu. Jadi, saya akan bahas contoh soal turunan parsial pertama dua peubah. Contoh soalnya adalah tentukan Fx dan Fy dari fungsi dua peubah berikut ini. Yaitu soalnya fungsi Xy sama dengan X pangkat 4 Y plus XY kuadrat. Mari kita bahas jawabannya. Baik, jadi pembahasan dari soal di atas adalah sebagai berikut ini. Jadi turunan parsial seperti saya jelaskan tadi, bahwa menurunkannya setiap variabel seperti setiap variabel X dan Y. Langsung saja tanpa lama-lama. Baik, di sini mari kita turunkan terlebih dahulu turunan F terhadap variabel X sama dengan X pangkat 4 diturunkan menjadi 4X pangkat 3. Jika terdapat variabel beda, maka dianggap konstan atau tidak ikut diturunkan, jadi Y ini tetap. Ditambah turunan X sama dengan 1 atau biasanya tidak ditulis, dan Y kuadrat ini tetap. Untuk turunan terhadap Y, yaitu di sini X pangkat 4 tetap, Y diturunkan sama dengan 1 ditambah turunan XY kuadrat, maka Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. Jadi di sini menjadi 2XY
Seperti itulah pembahasan dari contoh uraian parsial dua peubah tersebut. Berikut adalah contoh pengaplikasian turunan parsial dua peubah dalam kehidupan nyata. Jadi di sini saya mengambil contoh di dalam dunia kesehatan. Jadi di dalam dunia kesehatan ini menggunakan turunan parsial untuk mengukur konsentrasi obat tergantung dengan dosis dan waktu. Yang dinotasikan fungsi terhadap T atau waktu, D atau dosis dengan turunan T sama dengan menghitung seberapa cepat konsentrasi menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan turunan terhadap D sama dengan menghitung seberapa konsentrasi jika dosis dinaikkan. Untuk materi kedua adalah turunan parsial tingkat tinggi. Jadi definisinya adalah turunan parsial tingkat ke N untuk N lebih besar sama dengan 2 dari fungsi dua peubah atau lebih disebut sebagai turunan parsial tingkat tinggi. Jika diketahui fungsi XY, maka turunan parsial tingkat 2 dari fungsi dua peubah tersebut adalah turunan kedua terhadap XX sama dengan do kuadrat F per do kuadrat. Jika turunan terhadap YY sama dengan do kuadrat F per do Y kuadrat. Jika turunan kedua terhadap XY sama dengan do kuadrat F per do Y do X. Jika turunan kuadrat terhadap YX sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Langsung saja ke contoh soal turunan parsial tingkat tinggi, yaitu tentukan turunan parsial kedua dari fungsi XY sama dengan XY kuadrat plus X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Jadi diturunkan pertama terlebih dahulu terhadap X sama dengan X diturunkan menjadi 1, Y kuadrat tetap karena bukan variabel, X plus turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat. Y-nya pangkat 3 tetap. Selanjutnya, setelah diturunkan pertama, diturunkan lagi terhadap XX sama dengan variabel Y dianggap konstan, jadi tinggal nurunin yang mempunyai variabel X. Jadi yang diturunkan adalah 3X kuadrat Y pangkat 3 yang diturunkan memperoleh nilai 6X Y pangkat 3. Untuk turunan terhadap XY, maka kita turunkan semua yang sudah diturunkan pertama. Jadi variabel X sama Y sama-sama diturunkan, maka Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y tambah 3X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan menjadi 9X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya kita turunkan pertama terlebih dahulu. Y sama dengan X tetap, maka Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y tambah X pangkat 3 Y pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 3 Y kuadrat. Setelah diturunkan pertama terhadap Y tersebut, maka
diturunkan lagi terhadap YY sama dengan 2XY diturunkan menjadi 2X karena di sini X sama dengan konstan, jadi tidak diturunkan. Ditambah turunan dari 3X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan 6X pangkat 3Y. Untuk turunan terhadap YX, maka kita menurunkan semua variabel, jadi turunan dari 2XY tambah 3X pangkat 3Y kuadrat sama dengan 2Y tambah 9X kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan turunan parsial tingkat tinggi dalam kehidupan nyata. Di sini saya mengambil contoh untuk menentukan cuaca. Jadi turunan parsial tingkat tinggi ini digunakan dalam model matematika cuaca untuk menganalisis perubahan suhu, tekanan, dan angin secara dinamis dengan menghitung perubahan nilai ini terhadap waktu dan ruang. Model komputer dapat memprediksi kondisi cuaca mendatang setiap hujan badai atau suhu ekstrim dengan lebih akurat. Sekian dari pembelajaran turunan parsial pertama dan tingkat tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pemaparannya. Saya mohon maaf. Terima kasih.